Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 16 Februari 2026. Judul renungan hari ini adalah Miskin di Hadapan Allah. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Matius 5 ayat 3 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Ketika Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah," Ia tidak merujuk kepada mereka yang kekurangan harta benda. Sebaliknya, yang Ia maksudkan adalah mereka yang, dalam roh mereka, telah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi menahan apapun dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Engkau mungkin melihat mereka dikelilingi oleh kelimpahan, namun dalam hati mereka menganggap hal-hal itu tidak berarti apa-apa. Mereka dapat memberi dan membelanjakan apapun demi Injil. Rasul Paulus mengungkapkan hal ini dalam Filipi 3 ayat 8 ketika ia berkata, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku." Engkau harus sampai pada titik dalam hidupmu di mana satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah tujuan Kristus, kerajaannya yang kekal, dan penyebaran Injil keselamatannya. Orang mungkin melihat engkau memiliki harta benda yang indah, tetapi hal-hal itu tidak berkuasa atasmu. Roh Allah dapat memberitahu engkau untuk memberikan segala sesuatu sebagai persembahan, dan tidak akan ada keraguan atau perdebatan. Itulah arti miskin di hadapan Allah. Engkau telah melepaskan kepemilikan segala sesuatu kepada Allah. Engkau memiliki hati yang sepenuhnya menyerahkan diri kepadanya dalam kasih. Kepuasanmu bukanlah kesenangan duniawi yang sementara, tetapi hanya di dalam Kristus. Perhatikan apa yang Tuhan katakan tentang mereka yang hidup seperti ini. Merekalah yang berhak atas kerajaan surga. Kerajaan surga adalah tatanan ilahi kekuasaan Kristus yang ditegakkan di bumi. Itu adalah kehidupan dan otoritas surga yang dimanifestasikan di sini dan sekarang untuk memberkati dan mengubah hidup manusia. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah menyebarkan kemuliaan kerajaan dan menghidupi realitas surga di bumi. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur karena Engkau telah membawaku ke tempat penyerahan total kepada kehendak dan tujuanmu. Hatiku sepenuhnya diserahkan kepadamu. Tidak ada satu pun di dunia ini yang lebih kusukai daripada kehendak-Mu. Aku hidup hanya untuk tujuan Injil, untuk memenuhi dunia dengan firman. Aku adalah pengelola harta ilahi, menggunakan semua yang kumiliki untuk kemuliaan-Mu dan perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Filipi 3 ayat 7-8, Lukas 14 ayat 33, Matius 6 ayat 19-21. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku, mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam nama-Nya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.